Halo teman-teman, kali ini saya ingin berbagi cerita tentang hal-hal yang sangat berkesan bagi saya selama tinggal di salah satu negara Skandinavian, yaitu di Copenhagen, ibu kota dari Denmark. Hal ini berdasarkan pengalaman saya yang sebenarnya masih sangat singkat tinggal di kota ini. Jadi, yang pertama, saya sangat terkesan dengan kotanya yang tertata sangat bagus dan bersih. Bangunan-bangunan yang ada di sini konsepnya senada baik dari bentuk maupun warnanya. Sebenarnya konsep seperti ini tidak hanya ada di Denmark, tetapi secara umum ada di negara-negara Eropa. Saya juga tidak tahu apakah hal ini karena pemerintah menetapkan sebuah regulasi untuk mendirikan sebuah bangunan, ataukah mungkin selera masyarakatnya, atau mungkin budaya yang ada di sekitaran Eropa. Yang kedua, saya sangat terkesan dengan transportasi umum yang sangat nyaman dan bebas dari kemacetan. Sebenarnya ada beberapa moda transportasi, tetapi yang paling umum digunakan di dalam kota adalah bus dan metro. Untuk busnya sendiri itu mirip dengan Transjakarta, tetapi mungkin lebih luas dan desain di dalamnya itu berbeda. Menggunakan transportasi bus itu sangat nyaman. Jadi kalau misalnya kita mau bawa anak di dalam stroller, atau mungkin membawa sepeda, atau membawa barang yang lumayan besar, terdapat space yang cukup untuk kita bisa meletakkannya. Dan mode transportasi yang paling menarik buat saya adalah metro, karena stasiunnya terdapat di bawah tanah, mungkin sekitar 30 sampai dengan 40 meter di bawah permukaan tanah. Untuk beberapa stasiun metro yang pernah saya kunjungi, dari permukaan tanah kita harus turun tangga 1 kali, kemudian turun menggunakan eskalator sebanyak 3 kali. Dan hal yang tidak kalah menarik adalah mode transportasi ini biasanya tepat waktu dan cepat. Karena transportasi umum yang sangat nyaman ini, banyak masyarakat yang akhirnya berpikir bahwa memiliki kendaraan pribadi bukanlah sesuatu hal yang teramat penting. Yang ketiga adalah jalur sepeda yang sangat nyaman. Jadi, masyarakat di sini senang menggunakan sepeda, meskipun sebenarnya mereka mampu untuk membeli kendaraan bermotor lainnya. Dan hal yang sangat unik adalah bentuk sepeda yang bisa didesain sesuai dengan kebutuhan. Harga sepeda ini pun sebenarnya lebih mahal daripada sepeda motor. Jadi saya pernah iseng-iseng melakukan pengecekan harga di marketplace dan saya menemukan salah satu contohnya seperti ini. Yang keempat, terdapat banyak taman kota yang indah dan cantik. Jadi meskipun Copenhagen adalah ibu kota negara, tetapi taman-taman kota tetap dijaga kelestariannya. Ada ramai orang yang bermain di taman, tetapi hampir tidak pernah saya menemukan ada sampah yang tidak pada tempatnya. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa tingkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sangat tinggi. Bukan hanya itu saja, tetapi di negara ini telah banyak menggunakan energi terbarukan. Misalnya saja, untuk energi listrik diperoleh dari pembangkit listrik tenaga angin. Copenhagen berada di dekat laut, sehingga memang wilayahnya cukup berangin. Selain daripada itu, kalau di Indonesia kita pada umumnya menggunakan pendingin ruangan, tetapi kalau di sini kita membutuhkan pemanas ruangan, apalagi kalau di musim dingin. Dan energi yang digunakan berasal dari limbah industri makanan yang dikonversi menjadi energi panas. Yang tidak kalah penting adalah untuk wadah yang dapat didaur ulang, kita bisa mengumpulkannya, kemudian menukarkannya di minimarket terdekat. Yang kelima adalah masyarakatnya yang sangat suka berjalan kaki. Jadi untuk jarak tempuh
3 km atau 4 km adalah hal yang biasa untuk berjalan kaki. Dan hal yang sangat menarik buat saya adalah ketika kita ada di jalan, kita tidak jarang menemui ada anak kecil yang baru belajar berjalan, dibawa oleh mungkin mama atau papanya, dan mereka tidak digendong, tetapi ditemani untuk berjalan. Mungkin hal ini yang menyebabkan berjalan menjadi sesuatu hal yang biasa bagi masyarakat di sini. Dan yang keenam, saya sangat terkejut ketika mengetahui bahwa di negara ini biaya pendidikan adalah gratis sampai dengan jenjang pendidikan S2 atau master untuk penduduk Denmark dan pelajar yang berasal dari Uni Eropa dan Swiss. Mungkin hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena sekalipun pemerintah memungut pajak dalam persentase yang cukup tinggi, tetapi masyarakat dapat secara langsung merasakan dampaknya. Namun, hal ini bukan berarti bahwa hidup di negara ini adalah tanpa tantangan. Justru saya melihat bahwa hidup di negara Skandinavian memiliki tantangan yang jauh lebih besar daripada hidup di Indonesia. Namun, mereka telah menjawab tantangan-tantangan ini dengan menggunakan teknologi. Dan saya sangat yakin bahwa Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam juga memiliki ilmuwan-ilmuwan yang tidak kalah pintar untuk membawa Indonesia dalam beberapa tahun ke depan beralih dari negara berkembang menjadi negara maju. Sampai di sini berbagi cerita saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya.